Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bawakan tentang materi metode second yang ditemani oleh dua teman saya, yaitu Muhammad Andi Rianto dan Dimas Miftahul Syukur. Presenter pertama yaitu Muhammad Dimas Miftahul Syukur yang akan menjelaskan pada slide pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Muhammad Dimas Syukur izin mempresentasikan slide pertama, yakni metode scan. Metode scan merupakan perbaikan dari metode Regula-Falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Next. Selanjutnya, metode scan, yakni pertama, prosedur pelayaran metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f dalam kurung x. Sayangnya, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan metode second. Next. Selanjutnya, algoritma metode second. Pertama, ada definisikan fungsi f dalam kurung x. Kedua, ambil range nilai x sama dengan dalam kurung AB dengan jumlah pembagi P. Yang ketiga, masukkan toleransi error E dan masukkan iterasi N. Selanjutnya, gunakan logaritma table diperoleh titik pendekatan awal x0 dan x1 untuk setiap rank. Yang diperkirakan terdapat akar dari f dalam kurung xk dalam kurung fx plus 1 kurang dari 0, maka x0 sama dengan x dan x1 sama dengan x0 plus dalam kurung b in a atau p. Sebaiknya gunakan metode table atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Selanjutnya, hitung f dalam kurung x0 dan f dalam kurung x1 sebagai y0 dan y1. Selanjutnya, untuk iterasi 1 sampai dengan 1 sampai dengan n atau x dalam kurung x i lebih sama dengan e. Next. Selanjutnya, tujuan dan fungsinya. Tujuan metode second adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu f dalam kurung x. Fungsi metode second adalah untuk menafsirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slot. Ya, selanjutnya saya kembali kepada moderator. Oke. Thanks for Muhammad Dimas. Selanjutnya, penyampaian slide 6 akan dibawakan oleh presenter kedua yaitu Muhammad Andi Rianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Akmal Haidar Najib. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart metode second. Yang pertama dimulai dari definisi fungsi fx, kemudian kita akan menyebutkan pendekatan awal x0 dan x1, yang kemudian ada toleransi error, yang ketiga ada iterasi maksimum. Yang selanjutnya didapatkan y1 sama dengan fx0 dan y2 sama dengan fx1, kemudian diinisialisasi sebagai iterasi sama dengan 0, yang kemudian ada fx sama dengan fx lebih besar sama dengan e, or iterasi yang merupakan adalah n. Kemudian di sini ada iterasi sama dengan iterasi plus 1, didapatkan xn plus 1 sama dengan xn dikurang yn, xn dikurang x turunan sama per yn dikurang y turunan, didapatkan xn kurang 1 sama dengan x0
itu dikali xn sama dengan x1 dikali y turunan, kemudian sama dengan fx0 dikali yn sama dengan fx1. Kemudian ada x0 sama dengan x1 dikali x1 sama dengan xn plus 1 dikali y turunan sama dengan fx0 dikali yn sama dengan fx1. Kemudian ditampilkan akar x dan fx, yang kemudian akar terletak di x dengan nilai fx. Untuk flowchart metode secant cukup sampai situ. Kemudian ada contoh soal pada metode secant. Di sini kita pakai persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Untuk rumusnya menggunakan xn plus 1 sama dengan xn dikurang f xn dikali xn kurang 1 per fxn dikurang fxn kurang 1. Di sini untuk xn-nya kita pakai 4 sama 4,5 dan didapat nilai-nilainya di sini n-nya 3, kemudian dapat nilainya sekitar 3,230769 sampai seterusnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada presenter kedua yaitu Muhammad Andi Rianto yang telah menjelaskan dari slide 6 sampai slide yang terakhir, yaitu contoh soal. Terima kasih telah menyimak video kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya dalam penyampaian, itu kekurangan dari kami yang masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.